berdoa dulu. Untuk ketua kelasnya Mas Akbar, silahkan dipimpin berdoa. Bisa dipanggil namanya satu-satu, bisa pilih absen. Nanti kalau misalnya dipanggil namanya, sebutkan manfaat air bagi makhluk hidup. Ya, masih ingat pelajaran kemarin ya? Manfaat air bagi makhluk hidup. Misalnya air untuk manusia digunakan untuk apa? Ya, kemudian air untuk hewan, satu saja. Contohnya air bagi hewan sebagai tempat hidup. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi manfaat air bagi makhluk hidup. Boleh hewan, boleh tumbuhan, boleh manusia. Siap? Oke, nomor 1, Mbak Fida. Mandi. Oh, air manfaatnya bagi manusia untuk mandi. Bagus sekali. Nomor 2, Mbak Isya. Untuk minum. Untuk minum, untuk bagi siapa? Manusia. Bagi manusia. Oke, baik. Mungkin manfaat air bagi manusia untuk apa ya? Nomor 3, Mbak Rahma. Manfaat air bagi tumbuhan sebagai fotosintesis. Oh, untuk proses fotosintesis. Oke, bagus. Mas Bahar. Manfaat air untuk hewan untuk mandi. Untuk mandi atau membersihkan diri ya, boleh. Mas Krisna. Manfaat air digunakan mandi Bagi manusia. manusia sama. Oke, bagus. Manfaat air bagi hewan untuk minum. Untuk hewan. Oke. Mas Dimas. Manfaat bagi hewan. Manfaat air bagi hewan untuk minum. Untuk minum. Oke. Kalau saya
bisa yang belum disebut. Kira-kira apa lagi untuk tumbuhan, hewan, manusia? Manfaat air bagi hewan, manusia untuk mandi. Untuk siapa manfaat air bagi? Ya, Manusia. bagi manusia untuk mandi. Oke. Yang lain nak? Salah kan lain ya, aku masak itu. Mbak Cika? Manfaat air bagi hewan untuk hidup. Untuk hidup. Maksudnya untuk tempat hidup. Oke, bagus. Mbak Mirza? Manfaat air bagi manusia untuk cuci piring. Untuk cuci piring, bersih-bersih, bagus sekali. Mbak Uyut? Manfaat air bagi manusia untuk mencuci baju. Bagi manusia air itu untuk mencuci baju, bagus sekali. Mbak Putri? Manfaat air untuk manusia memasak. Digunakan untuk memasak, ya. Mbak Ara? Manfaat air bagi tumbuhan agar tidak kekeringan. Agar tidak kekeringan. Sebagai untuk nutrisinya ya, untuk minum kalau manusia ya. Oke, bagus ya. Mbak Nara? Manfaat untuk manusia untuk mencuci buah-buahan. Untuk mencuci buah-buahan, ya boleh. Manfaat air untuk hewan untuk buat tempat hidup. Oke, sebagai tempat hidup hewan. Manfaat air bagi tumbuhan untuk tempat hidup. Oke, bagus sekali. Itu tadi ya, manfaat air bagi makhluk hidup, bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, sebelum kita lanjut ke kegiatan berikutnya, mari kita tepuk semangat dulu ya, biar kita lebih semangat. Ayo, tepuk semangat. Oke, ya. Pada pembelajaran sebelumnya, sebelum hari ini kita sudah mempelajari tentang manfaat air, seperti yang sampai sebutkan tadi ya, satu-satu. Jadi manfaat air bagi makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada siapa saja nak? Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Coba kita gali kembali. Untuk yang pertama bagi manusia, manfaat air bagi manusia tadi sebagian sudah disebutkan. Untuk apa saja sayang? Minum, mandi, cuci baju, cuci piring, masak. Apa lagi? Kegiatan industri? Kegiatan industri? Bisa ya? Terus apa lagi nak? Cuci motor dan lain sebagainya. Oke, itu untuk manusia. Sedangkan air untuk hewan, untuk minum, sebagai tempat hidup, untuk membersihkan diri. Bagus sekali Mbak Ara. Ya. Kemudian yang terakhir untuk manfaat air untuk tumbuhan. Tumbuhan juga sangat penting ya. Air itu untuk apa sayang? Untuk melakukan proses apa? Fotosintesis. Bagus sekali. Oke. Sebelumnya misalnya punya sebuah lagu. Nah, di sini Mbak Putri kelihatan dari sana? Kelihatan jelas nak? Coba. Gak bisa ya. Nah, pernah nyanyi lagu satu-satu? Satu-satu aku sayang ibu. Ya, tapi kali ini liriknya diganti. Nah, misalnya punya sebuah lagu tentang siklus air, materi akan kita pelajari nanti. Ya, lagunya seperti ini. Penguapan itu evaporasi menjadi awan, itu kondensasi, air jatuh ke bumi, itu presipitasi, air meresap, itu infiltrasi. Bisa? Ayo kita nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Penguapan itu evaporasi menjadi awan, itu kondensasi, air jatuh ke bumi, itu presipitasi, air meresap, itu infiltrasi.
menguap. Nah, menguap gimana? Air kalau menguap gimana? Menguap. Jadi nanti ikuti gerakannya ya, biar gampang. Penguapan, ya, menguap. Kemudian kalau menjadi awan gerakannya gimana? Menjadi awan. Ya, menjadi awan. Air jatuh ke bumi. Air jatuh. Kalau tadi gini, sekarang gini. Ya, air jatuh ke bumi. Ya, kemudian yang terakhir, air meresap gimana? Meresap gimana? Kita coba ya. Are you ready? Yeah. Oke, 1, 2, 3. Penguapan itu evaporasi, menjadi awan itu kondensasi, air jatuh ke bumi itu presipitasi, air meresap itu infiltrasi. Sekali lagi, yang semangat. 1, 2, 3. Penguapan itu evaporasi, menjadi awan itu kondensasi, air jatuh ke bumi itu presipitasi, air meresap itu infiltrasi. Oke, ada beberapa kata baru kan di sini? Ya, ada evaporasi. Nah, nanti akan kita pelajari berikutnya. Nah, coba bisa ditanya, bagaimana cuacanya hari ini, Nak? Cerah juga? Cerah. Kalau tadi sore gimana? Iya, tadi sore hujannya lebat sekali. Sampai misalnya waktu pulang itu nggak bisa pulang sampai di kandangan, hujannya turun deras, sudah nunggu hujan di depannya ruko-ruko itu. Hujannya deras sekali ya, Nak ya. Nah, apa yang kalian ketahui tentang hujan? Nah? Apa itu hujan? Apa yang kalian ketahui tentang hujan? Air. Oh, kalau hujan itu berkaitan dengan air. Ada lagi? Air turun ke bumi. Oh iya, hujan itu kalau air turun ke bumi, itu namanya hujan. Oke, baguslah. Nah, kira-kira mengapa Nak kalau hujan itu dapat turun ke bumi? Kok bisa? Oh, karena terjadi penguapan pada air yang ada di muka bumi ya. Oke, bagus. Nah, apakah air itu sesuatu yang penting, Nak? Penting. Seberapa penting? Penting sekali. Penting sekali. Bisa nggak kita hidup tanpa air? Enggak. Iya. Kemudian ini, apa yang terjadi jika tidak ada hujan? Kalau semisal di bumi ini tidak ada hujan sama sekali, apa yang akan terjadi? Akan terjadi bencana kekeringan. Akan terjadi bencana kekeringan. Iya, kalau apalagi kalau hujannya nggak ada lama ya, akan terjadi kekeringan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Sampai tahu siklus? Perputaran air. Ya, jadi menjelaskan siklus air yang terjadi di bumi. Kemudian tujuan yang kedua, nanti kita akan membuat sebuah karya tentang siklus air. Kita akan membuat sesuatu, ya, suatu karya tentang siklus air. Nah, sebelumnya misalnya punya sebuah video, coba perhatikan, simak video berikut dengan baik. Kekeringan adalah salah satu bencana yang bisa terjadi secara alamiah maupun karena aktivitas manusia. Dikutip dari laman Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Nusa
Kekeringan sosial ekonomi adalah suatu kondisi kekurangan pasokan komoditi ekonomi dari kebutuhan normal akibat kekeringan meteorologi, hidrologi, dan pertanian. Sedangkan kekeringan antropogenik merupakan kondisi yang disebabkan karena aktivitas manusia, baik pada pola penggunaan air berlebihan maupun kerusakan kawasan tangkapan air. Kekeringan dapat disebabkan karena suatu wilayah tidak mengalami hujan, kemarau dalam kurun waktu yang cukup lama, atau curah hujan di bawah normal, sehingga kandungan air di dalam tanah berkurang bahkan tidak ada. Penyebab kekeringan lainnya ialah konsumsi air berlebihan dan tidak diimbangi dengan sumber air. Artinya bencana alam kekeringan dapat terjadi saat konsumsi air sudah melampaui batasnya, namun sumber air hanya mengeluarkan air dengan jumlah yang sama atau terbatas. Vegetasi pun dapat menjadi penyebab dari bencana kekeringan. Di wilayah yang masih memiliki vegetasi lebat, pasti memiliki cadangan air lebih banyak jika dibandingkan wilayah yang tidak memiliki vegetasi atau lahan gundul. Ketika musim kemarau datang, maka wilayah yang memiliki sedikit pohon akan memiliki cadangan yang sedikit pula, karena pohon-pohon tersebut sudah tergantikan bangunan, khususnya di daerah perkotaan. Kekeringan juga dapat terjadi karena masyarakat suatu daerah belum bisa mengelola sumber daya air yang ada secara baik, serta prasarana sumber daya air yang kurang. Begitu pula ketika sumber air tersebut dimanfaatkan terlalu berlebihan hingga airnya habis, maka pemanfaatan sumber daya air tidak dapat berkelanjutan. Ada pula faktor iklim yang berpengaruh kekeringan, di antara gangguan keseimbangan hidrologi. Keseimbangan hidrologi adalah keseimbangan pergerakan, distribusi, kualitas, serta siklus air. Keadaan akan semakin parah ketika sumber air yang ada di suatu wilayah jumlahnya sedikit dan jaraknya yang jauh. Sumber air yang jaraknya jauh tersebut akan semakin menyulitkan masyarakat ketika kekeringan melanda. Dilansir laman siaga.bnpb.go.id pada Rabu 20 Juni 2019, kekeringan bisa diatasi dengan beberapa cara, antara lain: 1. Mengatasi kekeringan dengan embung. Atau penampung air hujan bisa menjadi cara untuk mengatasi kekeringan saat musim kemarau. Ini diperuntukkan untuk menyediakan air ketika kemarau panjang. Dikatakan pula bahwa embung bisa membantu untuk mengairi tanaman yang kering, sehingga membuat tanaman tidak mati karena kekurangan air, dan bisa dimanfaatkan oleh petani yang menjadi sumber air ketika kemarau. 2. Mengatasi kekeringan dengan waduk. Saat musim kemarau tiba, banyak sumber air mengalami kekeringan, misalnya waduk. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengatasi kekeringan dengan mencegah waduk mengalami pendangkalan. Jika waduk mengalami pendangkalan, kapasitas air dalam waduk akan berkurang. Cara mengatasinya ialah dengan melakukan pengerukan waduk agar lebih dalam, sehingga waduk bisa menampung air lebih banyak. 3. Mengatasi kekeringan dengan penghijauan. Penghijauan merupakan cara sederhana mengatasi kekeringan saat musim kemarau. Upaya ini dapat dilakukan di daerah hulu, diikuti dengan melakukan pengurangan konversi lahan. Pasalnya, konversi lahan bisa mengurangi kemampuan lahan dan menyerap air hujan. Penghijauan juga bermanfaat untuk mengurangi sedimentasi, sehingga tidak akan terjadi pendangkalan baru. Baik, videonya sudah selesai ya, Nak, ya. Nah, tayangan video yang sampai lihat kita simak bersama tadi tentang apa, Nak? Tentang apa, Mbak Cika? Kekeringan. Iya, terjadi bencana apa, sayang? Bencana kekeringan. Kira-kira kenapa kok sampai terjadi bencana kekeringan tadi, Nak? Pintar sekali Bara, kekurangan air. Cadangan air di bumi semakin menipis atau
atau berkurang sehingga terjadi kekeringan. Apa saja lagi? Apalagi tadi penyebabnya? Menggunakan air. Terlalu berlebihan menggunakan air. Penggunaan air yang terlalu berlebihan, ya, dipakai secara boros terus-terusan, itu juga bisa menyebabkan kekeringan. Dan masih banyak lagi. Nah, coba lihat, perhatikan sini. Nah, misalnya punya pertanyaan ini, apakah air itu sesuatu yang penting? Ya, penting sekali bagi semua makhluk hidup ya nak ya. Air itu sangat penting. Bagaimana jika air itu dipakai secara terus-menerus, dipakai terus, kira-kira apa yang akan terjadi? Cadangan air akan berkurang. Cadangan air akan berkurang dan bisa jadi apa? Kekeringan. Iya, bisa habis dan kekeringan. Mungkin seperti itu. Nah, apa yang akan terjadi jika tidak ada hujan? Akan terjadi bencana kekeringan. Nah, bagaimana kira-kira nak air itu tersedia di bumi secara terus-menerus? Gimana ya supaya air itu meskipun dipakai terus, air itu tetap ada? Kira-kira bagaimana cara? Menghemat air. Menghemat penggunaan air. Gak boleh dipakai terus-terusan ya, boros, secara boros itu oke. Ada lagi yang punya pendapat? Bagaimana supaya cadangan air di bumi itu tetap tersedia terus-menerus? Coba Mbak Safa. Melakukan penghijauan. Melakukan penghijauan, iya, itu salah satu cara juga ya nak ya. Nah, apakah jumlah air di bumi itu jumlahnya selalu tetap ataukah berubah? Gimana? Mbak Cika gimana? Berubah. Oh, ternyata air itu berubah. Tapi Mbak Ara punya pendapat lain, gimana Mbak? Tetap. Oh ya, kalau Mbak Cika berpendapat, oh air di bumi itu jumlahnya bisa berubah, kan dipakai terus ya. Ya Mbak Cika, katanya Mbak Ara, air itu ya tetap ada, ya nggak mungkin jumlahnya tetap seperti itu ya. Oke, kira-kira mengapa? Mengapa kok air itu tetap atau berubah? Karena coba Mbak, siapa tahu Mbak? Karena akan terjadinya siklus air. Oh, air itu tetap ada di bumi ya karena terjadi siklus air. Sudah dibaca bukunya tadi malam? Sudah membaca tentang itu ya. Oke. Nah, karena hari ini kita belajar tentang siklus air. Nah, jumlah air di bumi itu selalu tetap dan selalu ada karena adanya siklus air berputar. Ya, seperti yang nyanyi di awal tadi ya, air menguap, kemudian jadi awan, turun ke bumi dan seterusnya. Baik, misalnya punya LKPD. Nah, tapi sebelumnya misalnya akan bagi kelas ini menjadi 4 kelompok. 4 kelompok siapa saja? Mau menentukan sendiri apa ditentukan? Oh, ditentukan, baik, ditentukan misalnya ya. Untuk kelompok 1 biar gampang, nggak semerawut nanti kalau kelompok 1 misalnya panggil maju ke depan ya nak ya. Kelompok 1 Mbak Rahma. Kelompok 1 di sini. Nanti kelompok 2 di sini 3 dan 4. Kelompok 1 Mbak Rahma, Mas Bahar. Di belakangnya Mbak Rahma. Kelompok ketiga Mbak Putri dan Mas Akbar. Oke. Kelompok 2 Mbak Naura, Mbak Fida, Mbak Falis, Mas Krisna. Kelompok 3 Mbak Mirza, Mbak Ara, Mbak Cika, Mas Dimas. Dan kelompok yang terakhir, kelompok 4
Ada Mbak Safa, Mbak Aisyah, Mbak Uyun, dan Mas Adit. Oke. Sudah lengkap semua ya Nak ya? Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nanti untuk kelompok 1 di sebelah sini ya. Susun mejanya menjadi berkelompok. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 dan kelompok 4. Are you ready? Oke, langsung bergegas ke mejanya. Silakan bentuk kelompoknya. Kelompok 1 siap? Kelompok 2 kelompok 2, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan baterainya habis. Kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, baik. Semua kelompok sudah terbentuk. Nah, perhatikan. Misalnya akan bagi LKPD 1. Ya, karena hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Nanti misalnya akan bagikan bahan ajarnya sampai cari. Nah, misalnya akan bagi LKPD yang pertama. Di sini ada sebuah gambar ya Nak ya. Gambar apa ini Nak? Siklus air, gambar pemandangan ya. Nah, tugasnya yang harus sampai lakukan, diskusikan dengan kelompoknya. Lengkapi tahapan siklus air di bawah ini dengan tepat dan Nah, oke, untuk LKPD 1, ya, tugasnya adalah lengkapilah tahapan siklus air di bawah ini dengan tepat dan berilah nomor sesuai urutan tahapan siklus air. Paham nggak tugasnya Nak? Tugasnya seperti apa? Melengkapi tahapan siklus air. Bagus sekali. Melengkapi tahapan siklus air. Berarti di sini ada kotak-kotak diisi dengan tahapan siklus air itu apa saja ya. Yang kedua ngapain? Memberi nomor urutan. Iya. Jadi memberi nomor urutan. Urutan yang pertama itu mana ya?
misal ini. Yang pertama 1. Tahapannya apa? 2 apa? Dan 3 apa? Seperti itu paham ya nak ya? Baik. Nah, Miss Alif akan bagikan bahan ajar dan LKPD-nya ya nak ya. Ini untuk bahan ajarnya. Nah, sampai baca, sampai diskusi dengan kelompoknya untuk melengkapi LKPD yang pertama. Silakan didiskusikan. Baik, untuk setiap kelompok, kelompok 1, 2, 3, 4, semuanya sudah dapat LKPD-nya? Ya, sudah dapat bahan ajarnya? Silahkan mulai didiskusikan dengan teman sekelompoknya untuk mengisi LKPD-nya. Oke, selamat mengerjakan.
Bagaimana kelompok 1 sudah selesai nak? Hampir selesai. Oke, hampir selesai. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Oke, sudah. Alhamdulillah. Oke, kelompok 1, 2, 3. Kelompok 3 sudah selesai nak? Hampir selesai. Oke, hampir selesai. Kelompok 4? Oke, belum selesai. Sudah. Oke, 2 menit lagi ya. Oke, silakan dilengkapi. Sambil diingat-ingat lagi tadi lagunya seperti apa, untuk gerakannya, dibaca juga di bahan ajarnya. Gimana? Sudah selesai semua? Kelompok 1 sudah? Bagus. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 sudah? Oke, bagus. Sudah selesai semua. Nah, kira-kira pekerjaannya sudah benar semua apa? Belum ya? Coba kita cek. Yang pertama itu yang mana? Di sini ada gambar apa ini? Ada uang. Kayak lagunya tadi. Lagunya tadi gimana nak? Penguapan. Namanya apa? Itu
berarti ini nomor berapa? Nomor 1 namanya evaporasi. Ya, jadi ini terjadi penguapan sehingga ini adalah nomor 1 tahapan siklus yang pertama, namanya adalah evaporasi. Berikutnya kira-kira yang mana, Nak? Yang ini apa yang ini? Yang atas. Ini namanya apa? Namanya apa? Kondensasi. Kalau lagunya tadi gimana? Kondensasi. Lalu membentuk awan. Bagus sekali ya. Jadi air yang ada di bumi mengalami penguapan, disebut dengan evaporasi. Setelah menguap kemudian membentuk menjadi apa? Awan. Uapnya berubah menjadi awan, disebut dengan kondensasi. Yang terakhir apa? Nah, coba kelompok ini. Presipitasi. Apa saya? Presipitasi. Presipitasi. Yang mana Mbak Nora? Yang mana Mbak Nora? Ya? Ini. Oh iya, kalau berdasarkan lagunya tadi gimana? Presipitasi itu yang seperti apa? Bagus sekali Mbak Cika. Air jatuh ke bumi, itu presipitasi. Ya, bagus sekali ya, Nak ya. Jadi yang pertama tadi airnya menguap, evaporasi menjadi awan, kondensasi, dan air jatuh ke bumi, namanya presipitasi. Kita cek bersama ya. Nah, benar sekali Nak ya. Jadi yang pertama evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Kelompok 1 sudah benar semua? Sudah, alhamdulillah. Kelompok 2? Benar. Kelompok 3? Kelompok 4? Alhamdulillah sudah benar semua Nak ya. Baik, kalau sudah paham semua untuk tahap siklusnya, berikutnya kita akan membuat sebuah karya. Misalnya kita akan bagikan LKTD yang kedua ya. Jadi LKTD yang kedua ini nanti kita akan membuat diorama air. Diorama siklus air. Ada yang tahu apa itu diorama? Nah, ini Nak. Jadi apa itu diorama? Diorama adalah sejenis benda miniatur, seperti miniatur Nora. Ya, seperti miniatur 3 dimensi untuk menggambarkan suatu pemandangan atau adegan. Jadi sampai tadi sudah belajar tentang siklus air itu apa, kemudian apa saja tahapannya. Nah, bagaimana sampai memahami itu dengan sebuah karya, di mana karyanya nanti sampai akan presentasikan, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil karyanya, seperti apa dioramanya, kemudian apa itu siklus air, seperti apa tahapannya sampai presentasikan di depan ya masing-masing kelompok. Nah, ini adalah diorama, beberapa contoh dari diorama ya Nak ya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Ya, ada banyak sekali contoh diorama siklus air ya Nak ya. Nah, misalnya juga punya contohnya. Nah, ini adalah contoh diorama yang sudah bisa dibuat ya. Ini adalah diorama siklus air. Nah, ini ya Nak ya. Jadi ini airnya. Air yang ada di bumi mengalami penguapan atau evaporasi. Kemudian uap tersebut membentuk awan atau kondensasi, dan airnya jatuh ke bumi seperti hujan. Bisa berupa hujan air ataupun bisa juga berupa hujan es ya Nak ya, atau salju. Nah, itu namanya presipitasi. Nah, tugas sampai nanti membuat sebuah diorama. Dioramanya bebas, nggak harus sama persis seperti misalnya seperti itu ya. Nah, di depan sini sudah ada berbagai macam contoh
Nah, itu juga contohnya. Ini juga contohnya. Nanti setiap kelompok ini saya kasih kebebasan, sampai boleh memilih mau buat diorama yang seperti apa, bahan-bahannya yang digunakan itu apa saja, yang sekiranya sampai bisa nyari tidak begitu susah, yang gampang ditemukan bahannya dan gampang cara buatnya, yang kemudian sampai paham ya. Nah, ini untuk LKPD yang kedua, membuat proyek diorama. Ini nanti ya. Jadi setiap kelompok mendiskusikan diorama air seperti apa yang ingin dibuat. Ya, sampai diskusikan dengan kelompoknya nanti ya. Kemudian sampai siapkan alat dan bahannya. Kira-kira kalau membuat seperti ini, alat dan bahan yang dibutuhkan itu apa saja ya. Nah, kemudian nanti setiap kelompok membagi tugas, sampai bagian apa, bagaimana supaya proyek sampai itu berjalan dengan baik. Setelah itu yang terakhir, ini akan setiap kelompok akan mempresentasikan ke depan, ya. Misalnya kita akan bagikan LKPD-nya. Nah, itu ya nak ya. Jadi nanti sampai tulis di LKPD-nya ya nak ya. Tujuannya apa? Tujuan pembuatan proyeknya itu untuk apa? Kemudian alat dan bahan yang digunakan itu apa saja? Kemudian langkah-langkahnya untuk membuat diorama siklus air itu, langkah-langkahnya itu apa saja? Yang pertama apa, kedua dan seterusnya. Paham nak? Paham? Oke, bagus. Tak bagikan LKPD-nya ya.
Ya boleh. Kalau ingin tahu dari dalam susah misalnya pakai kapas saja boleh. Kapas nanti bisa dibentuk ya. Ada kesulitan? Nah, bisa. Sudah ada gambaran mau bikin apa? Bahannya apa saja? Oke, ada lilin itu. Oh, yang isi yang tembak itu ya. Oke, boleh. Bagaimana kelompok 2? Sudah jelas mau bikin apa? Sudah. Bahannya apa? Runner, menembak, gunting, kardus, di kapas. Oke, bagus. Bikin seperti misalnya kita tahu bikin yang lain? Bikin yang lain. Oh, oke, bagus. Yang lain. Oke, untuk kelompok 1 bagaimana ini? Sudah jelas mau buat apa? Mau bikin seperti apa, Nak? Bahannya apa saja? Kardus bekas, kertas origami, gunting, pensil, penghapus, penggaris, kertas karton, kapas. Oke, bagus sekali. Bahannya digunakan ada kertas origami ya. Oke, boleh. Nah, bisa dilanjutkan langkah-langkah pembuatannya, Nak. Untuk membuatnya langkah pertamanya apa dan seterusnya ya. Bagaimana, sudah selesai semua? Belum, ya enggak apa-apa. Nah, karena kita terbatas waktu ya, memang untuk pembuatan proyek ini tidak mungkin selesai dalam 1 kali pertemuan. Karena itu, untuk pembuatan proyek ini akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya ya, berikutnya pada hari Jumat besok. Dilanjutkan hari Jumat besok ya, Nak ya. Jadi coba kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Coba perhatikan sebentar ya. Jadi untuk pembuatan proyek pada LKPD kedua ini nanti sampai kita lanjutkan pada pertemuan kedua. Nah, untuk membuat proyek diorama ini butuh waktu yang lumayan lama. Nah, karena itu setelah hari ini masih ada waktu hari Kamis sampai boleh diskusi di rumah, diskusi dengan kelompoknya di rumah untuk menyelesaikan itu. Jadi nanti mungkin sebagian kegiatan sampai kerjakan di rumah ya. Jadi membuat sketsanya atau seperti apa. Nanti sisanya dilanjutkan pada pertemuan pada hari Jumat. Paham, Nak sayang? Nah, dioramanya harus selesai pada hari Jumat dan harus dipresentasikan bersama dengan teman-temannya. Baik, oke. Jadi hari ini kita belajar tentang apa? Siklus air. Nah, siklus air itu apa, Nak? Proses perputaran air. Nah, siklus air itu ada berapa tahapan? Ada 4. Tapi tadi yang dibahas hanya sampai 3 saja ya. Ada apa saja, Nak? Yang pertama
Berikutnya, ada kesulitan nggak untuk hari ini? Nggak ada. Gimana perasaannya hari ini? Senang? Senang. Alhamdulillah. Nah, ini adalah kesimpulan hari ini ya, Nak ya. Jadi siklus air atau daun air adalah perputaran air. Perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer bumi, lalu kembali lagi ke bumi. Nah, tahapan siklus air ada penguapan atau evaporasi, pengumpulan atau kondensasi, dan bentuk cairan atau padat, kelembapan udara atau presipitasi. Enak ya? Oke. Coba setiap kelompok membuat suatu jadwal ya, seperti itu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Coba saya buat jadwal. Kalau bisa dipanggil kelompok 1, pilih satu kata yang mendeskripsikan kelompok kalian. Ya. Biar nanti bagus hasilnya. Ya,
ya, sampai nanti sampai di rumah bisa dilanjutkan kegiatannya. Masih ada waktu besok hari Kamis. Sampai boleh kumpul dengan teman sekelompoknya untuk melanjutkan kegiatannya. Ya, untuk melanjutkan kegiatannya. Jadi sampai lanjut diskusinya, lanjut mempersiapkan bahan-bahannya, dan besok dibawa ketika hari Jumat. Paham lah? Ya, jangan lupa dipersiapkan, karena tidak hanya sekedar membuat saja. Nanti setelah sampai membuat, setiap kelompok harus ke depan untuk mempresentasikan hasil diorama yang sudah sampai buat tadi. Paham nak semuanya? Paham. Sekarang ada pertanyaan sebelum kita selesai? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan dipimpin berdoa. Mas Akbar. Bersiap, beri hormat, selamat siang Bu Guru. Tutup berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi doa Mas Akbar. Bersiap, beri hormat, selamat siang Bu Guru. Tujuh berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Walas innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini sudah berjalan dengan baik dan kalian semua adalah anak-anak hebat. Terima kasih saya ucapkan. Bisa diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.